Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balapmania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Balapan di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup ronde kedua di sirkuit Le Mans, Prancis pada race ke-1-nya baru saja selesai dilaksanakan. Dan hasilnya untuk pembalap Indonesia, siapa lagi kalau bukan Veda Ega Pratama, berhasil finish di posisi ke-10. Di balapan kali ini, Veda Ega Pratama start dari grid ke-11. Dari hasil kualifikasi yang Veda Ega dapatkan, sayangnya kali ini Veda start di posisi ke-11. Walaupun pada saat sesi free practice sebenarnya Veda ini konsisten di posisi top 5. Tetapi sayangnya pada saat sesi kualifikasi Veda Ega terjatuh dan pada akhirnya Veda Ega hanya bisa mencatatkan waktu tercepat ke-11. Walaupun begitu, menurut admin ini adalah catatan yang baik bagi Veda Ega Pratama karena di sini di sirkuit Le Mans, Prancis merupakan balapan perdana Veda Ega Pratama. Veda sama sekali belum pernah merasakan atau menjajal balapan di sirkuit Le Mans Prancis ini, apalagi menggunakan KTM RC 250R. Akan tetapi dari hasil kombinasi free practice, Veda Ega berhasil berada di jajaran pembalap top 5. Sayangnya, seperti yang Amin katakan tadi, di sesi kualifikasi Veda Ega sempat terjatuh dan pada akhirnya Veda hanya berada pada posisi ke-11. Tentu saja posisi ke-11 ini akan sangat menyulitkan Veda Ega Pratama dalam memulai balapan. Karena pembalap-pembalap di depan Veda Ega Pratama ini bukanlah pembalap baru di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Mereka ini adalah pembalap-pembalap yang sudah memiliki jam terbang di Red Bull MotoGP Rookie Cup maupun di kejuaraan-kejuaraan balap Eropa. Oke sob, di ronde kedua Red Bull MotoGP Rookie Cup kali ini pada race ke-1-nya yang berhasil meraih podium tertinggi yaitu Maximo Quiles. Nah, Maximo Quiles ini pernah Amin bahas, dia ini pernah dilatih langsung oleh Marc Marquez. Makanya admin sering bilang kalau Maximo Quiles ini adalah muridnya Marc Marquez. Ini dapat dilihat saat Maximo Quiles berada di Parc Fermé setelah ia menjuarai race ke-1 di ronde kedua Red Bull MotoGP Rookie Cup kali ini. Marc Marquez secara langsung memberikan selamat kepada Maximo Quiles. Bahkan Marc Marquez tidak segan mendatangi Parc Fermé untuk menemui Maximo Quiles hanya sekedar memberikan ucapan selamat kepada Maximo Quiles. Jadi bisa kita lihat di sini bagaimana kedekatan antara Marc Marquez dan juga Maximo Quiles. Walaupun begitu, Maximo Quiles masih merasa tersanjung dengan kedatangan Marc Marquez ke Parc Fermé secara langsung untuk memberikannya selamat. Karena kata Maximo Quiles, dengan pembalap sekaliber Marc Marquez yang memberikannya selamat secara langsung, yaitu Marc Marquez yang sudah menjadi 8 kali juara dunia di MotoGP, bagaimana tidak ya sob? Memberikannya selamat secara langsung tentu saja ini memberikan ia motivasi lebih untuk menghadapi race kedua besok hari. Tentu saja di race kedua nanti, Maximo Quiles juga akan berusaha meraih podium tertinggi kembali. Kemudian di posisi kedua atau yang meraih podium kedua yaitu Rico Salmela. Nah, di video admin sebelumnya, admin sudah membahas bahwa Rico Salmela ini di ronde kedua Red Bull MotoGP Rookie Cup memiliki motivasi lebih setelah di minggu sebelumnya pada ajang Junior GP, Rico Salmela meraih podium tertinggi. Hal ini dibuktikan Rico Salmela dengan meraih podium kedua di ronde kedua Red Bull MotoGP Rookie Cup pada race ke-1 di sirkuit Le Mans, Prancis kali ini. Tetapi tadi Rico Salmela yang diwawancarai sesaat setelah selesai balapan, ia mengatakan bahwa dirinya masih belum puas dengan podium kedua yang ia raih di race ke-1 kali ini. Dan Rico Salmela mengatakan ia sudah memahami apa-apa saja kesalahan dan apa-apa saja yang harus ia improve untuk di race kedua nanti. Tetapi saat ditanyai hal-hal apa saja yang ia maksudkan tersebut, Rico Salmela malah mengatakan itu adalah rahasianya. Ya tentu saja ya sob, dia tidak akan memberitahukannya karena apabila ia memberitahukan hal ini tentu saja lawan-lawannya akan mengetahui strategi apa yang dipersiapkan oleh Rico Salmela untuk menghadapi race kedua nanti. Dan untuk pembalap yang menempati podium terakhir atau podium ketiga di race ke-1 kali ini di sirkuit Le Mans Prancis adalah Alvaro Carpe. Alvaro Carpe sendiri pada ronde sebelumnya di race kedua berhasil meraih podium tertinggi, di mana pada saat itu Alvaro Carpe memperoleh kemenangan yang dramatis setelah ia mengovertake Hakim Danis tipis saja di garis finish, bahkan sampai harus ditentukan dengan foto finish.
Nah, itulah dia tadi sob, pembalap-pembalap yang meraih podium di race ke-1 pada ronde kedua ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di sirkuit Le Mans Prancis kali ini. Tentu saja mereka memiliki motivasi yang lebih lagi untuk memperoleh hasil yang baik juga pada race kedua nanti. Sementara itu, pembalap Malaysia yaitu Hakim Danis yang sebelumnya di ronde ke-1 race kedua berhasil meraih podium kedua yang melalui dengan pertarungan yang sangat dramatis antara Hakim Danis dan juga Alvaro Carpes serta beberapa pembalap Eropa lainnya, yang mana pada akhirnya Hakim Danis harus mengakui keunggulan Alvaro Carpes tipis sekali di garis finish. Pada race kali ini, di race ke-1 ronde kedua ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di sirkuit Le Mans Prancis, Hakim Danis hanya berhasil finish di posisi ke-6. Setelah sebelumnya Hakim Danis ini juga bertarung dengan sangat keras di barisan terdepan dengan pembalap-pembalap Eropa lainnya. Tetapi pada akhirnya di sisa 2 lap terakhir, Hakim Danis mulai ketinggalan dengan 5 pembalap di depannya dan harus puas finish di posisi ke-6. Selanjutnya untuk Veda Ega Pratama di race kali ini, race ke-1 ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di sirkuit Le Mans Prancis, yang mana ini merupakan balapan perdana Veda Ega Pratama di sirkuit Le Mans Prancis. Veda berhasil finish di posisi ke-10. Mungkin banyak sobat-sobat balap mania yang berekspektasi Veda Ega Pratama bisa finish di jajaran top 5. Tetapi harus kita pahami terlebih dahulu sob, ini adalah balapan perdana Veda Ega Pratama di sirkuit Le Mans Prancis melawan pembalap-pembalap yang sudah memiliki jam terbang di ajang-ajang balapan Eropa, di sirkuit-sirkuit Eropa. Tentu saja dengan hasil top 10 Veda Ega Pratama di race ke-1 kali ini, menurut admin ini adalah hasil yang cukup baik yang diraih oleh Veda Ega Pratama. Tetapi tentu saja kita berharap Veda Ega Pratama bisa improve di race kedua nanti. Dari jalannya balapan, Veda Ega Pratama yang start dari posisi ke-11 sebenarnya sudah melakukan start yang cukup baik dengan berada di barisan terdepan. Tetapi sayangnya, Veda masih belum bisa menempel di barisan terdepan. Seperti halnya pada saat race kedua di ronde ke-1 di sirkuit DRS kemarin, di mana Veda Ega Pratama juga tidak bisa menempel barisan terdepan dan tercecer di barisan kedua. Walaupun di barisan kedua ini Veda Ega yang memimpin rombongannya, tetapi sudah sangat sulit bagi Veda untuk mengejar rombongan di barisan terdepan. Kembali lagi, hal ini juga bukanlah sepenuhnya kesalahan dari Veda Ega Pratama, tetapi jam terbang yang berbicara. Di posisi 1 sampai ke 9 di depan Veda Ega Pratama, mereka ini rata-rata pembalap yang sudah berada di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Bukan di musim perdananya lagi, tetapi ada yang sudah di musim kedua, bahkan di musim ketiganya. Walaupun ada di antara 9 pembalap di depan Veda Ega Pratama ini yang merupakan musim perdananya di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, tetapi pembalap ini bukanlah pembalap baru di ajang kejuaraan balapan Eropa. Jadi tentu saja ia sudah familiar dengan sirkuit-sirkuit Eropa, termasuk di sirkuit Le Mans Prancis ini. Semoga saja dengan hasil race ke-1 kali ini, Veda Ega sudah mendapatkan gambaran-gambaran hal apa saja yang harus Veda lakukan untuk improve pada race kedua nanti. Sehingga di race kedua nanti, Veda Ega Pratama tidak lagi tertinggal dari rombongan terdepan dan bisa meraih hasil finish yang lebih baik lagi. Akan tetapi ada hal lain juga yang harus diperhatikan oleh Veda Ega Pratama di race kedua nanti, yaitu adalah temperatur dan juga cuaca dari trek Le Mans Prancis pada race kedua nanti. Karena pada race ke-1-nya dilaksanakan pada saat cuaca yang cukup cerah dengan kondisi suhu di trek sekitar 36 derajat Celcius. Nah, kalau ini sih sebenarnya cuaca-cuaca di tropis ya, seperti di Indonesia, lebih kurang seperti itu. Namun untuk race keduanya nanti akan dilaksanakan pukul 8.35 pagi waktu lokal. Jadi tidak akan sama seperti di race ke-1-nya yang dilaksanakan pada sore hari, yaitu pukul 16.50 local time. Tetapi di race kedua nanti akan dilaksanakan pagi hari, yaitu pukul 8.35. Jadi menurut analisa admin, suhu dari treknya tentu akan lebih menurun dari race ke-1-nya, yang mana suhunya itu cukup panas di 36 derajat Celcius. Tetapi di race kedua nanti bisa saja suhunya di bawah itu sob.
Jadi di race kedua nanti menurut admin Veda harus bisa mengatur penggunaan bannya apabila memang suhunya lebih rendah daripada race ke-1. Dan ini akan menjadi strategi yang cukup penting yang dilakukan oleh Veda Ega Pratama. Juga jangan sampai Veda Ega tertinggal di barisan terdepan pada awal-awal lap. Sehingga pada akhir-akhir balapan Veda bisa memaksimalkan penggunaan bannya dan juga memaksimalkan kondisi motornya. Oke sob, jadi kesimpulannya yang bisa admin ambil dari penampilan Veda Ega Pratama di race ke-1 kali ini ialah Veda Ega Pratama masih melakukan adaptasi dengan tunggangannya dan juga sirkuit karena ini perdana Veda balapan di sirkuit Le Mans Prancis. Kemudian kesimpulan keduanya adalah Veda Ega Pratama sudah mendapatkan gambaran-gambaran penting untuk menghadapi race kedua nanti agar ia bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Nah, jadi itulah dia kesimpulan dari admin untuk penampilan Veda Ega Pratama di race ke-1 ronde kedua ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di sirkuit Le Mans Prancis kali ini. Sekian dulu video admin kali ini, semoga saja informasi ini bermanfaat untuk sobat-sobat balapmania semuanya. Apabila ada salah-salah kata di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.